Ini udah pada tahu belum kalau Prabowo ngelarang para buruh untuk minta naik gaji ke perusahaan yang lagi kesusahan atau lagi nggak ada untung? Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu pengusaha itu lagi untung atau rugi? Emangnya buruh bisa ngobok-ngobok keuangan perusahaan? Kalaupun bisa, palingan mentok cuma dapat cerita doang. Perusahaan lagi seret nih, si bos lagi nggak ada duit nih, dan cerita dongeng lainnya. Terus lu percaya kalau si bos lagi nggak ada duit? Yang bener aja dong bos. Sekarang ini, setiap tahun itu harga kebutuhan pokok selalu naik. Makanan naik, listrik naik, pajak naik. Terus buruh mau dapat tambahan dari mana? Mau maling? Salah. Mau ngerampok? Juga salah. Terus solusinya apaan? Kalau lu pada pinter dan punya otak, statementnya Prabowo ini udah jadi bukti kalau dia nggak bisa ngasih solusi atas suatu permasalahan. Bukannya ngasih solusi, malah nambahin masalah buat rakyat. Terus yang kayak gini, yang mau lu dukung, menurut gua, muka dia ada di kertas suara aja tuh nggak pantas. Permasalahan buruh ini adalah permasalahan rakyat. Jangan malah dianggap sepele. Asosiasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang disingkat Aspek aja udah ngerespon statementnya Prabowo. Presiden Aspek Mirah Sumirat itu ngomong, harusan Pak Prabowo ini ngajak para buruh duduk bareng untuk dialog dan bermusyawarah untuk melakukan perundingan antara pengusaha dengan karyawannya. Kalau perusahaan itu rugi. Karena selain perusahaannya yang rugi, ada juga kan yang untung. Nah, harusan Pak Prabowo nyampein pesen juga supaya ngasih gaji yang layak dan adil untuk perusahaan yang lagi panen keuntungan. Itu yang harusnya disampaikan. Tapi mungkin Pak Prabowo terbawa suasana karena beliau juga kan pengusaha. Jadi mungkin lupa atau gimana ya nggak tahu. Gimana? Kelihatan banget kan kalau buruh semuanya pada kecewa dengan statementnya Prabowo. Kalau buruh nggak berharap sama pemerintah, ya mereka mau berharap sama siapa lagi? Prabowo ini asli nggak paham akar permasalahannya para buruh itu apaan. Padahal banyak loh kaum buruh yang jadi pendukungnya dulu. Prabowo ini emang sosok yang nggak pernah hidup susah. Dari awal brojol, itu dia udah jadi anak bangsawan. Lanjut masuk tentara. Terus nikah sama anak penguasa. Jadi dia nggak pernah ngerasain gas habis, terus ngutang di warung. Yang punya warung bilang, bayar dulu utang kau yang kemarin, baru ngutang lagi. Istilahnya begitu. Hidupnya dia selalu enak dan nggak pernah susah. Jadi kalau kelakuan dia kayak gini, ya gue dengan berat hati harus memaklumi kalau dia emang nggak punya empati terhadap rakyat kecil. Yang kayak gini, kok malah didukung buat jadi presiden?